Nah, sekarang udah 390. Ini terlalu mepet. Kenapa mepet? Karena memang settingannya gue setting untuk desktop, jadi dia gede-gede semua. Ini kita ketengahin dulu guys. Lalu di sini kita kecilin aja. Nah, ini juga kita kecilin. Ya, oke, udah cukup lah ya, lumayan. Si font size-nya kita kecilin lagi ke 16. Lalu si breakpoint-nya, breakpoint lagi, si gap-nya kita buat ke 8 aja. Lalu ini juga kita kecilin, jadi ke 12. Nggak apa-apa. Ini ke topnya ke 6 aja deh, ke 6, ininya ke 12. Lalu ininya si SMS star-nya ini, nama icons-nya kita kecilin ke 20. Bawahnya juga ke 20. Nah, ini kan udah sesuai. Nah, untuk ngasih margin di ukuran mobile biasanya tuh di 16 padding. Maksimal banget di 12 sih sebenarnya. Minimum banget. Sorry. Ini udah kita tambahin, kayaknya atas bawahnya tuh kita kecilin aja. Misalnya ininya 8, 12 boleh deh. Sisanya right sama left-nya dibuat ke 16 saja. Oke? Sudah aman, selesai. Kita kalau udah begini, kita ganti dulu variannya ke S, baru kita buat file feed content. Oke? Nah, ini juga dia belum ada nih, kalau kita perhatiin ya kan. Berarti kita namain dulu XL biar gak bingung nantinya. Nice. Dari sini kita tambahin aja variants. Di sini S free buys. Oke, kita lanjut di bagian sini. Dia 390 tadi ya. Sebenarnya 358 harusnya, soalnya kan kepotong margin. Cuma nggak apa-apa, kita biarin dulu 390. Terus size-nya kita buat juga di sini. S active kita kecilin di 16 boleh. Ini kita buat feed content, nggak apa-apa. Ini S in active dan active. Jadi emang gue pengen punya kesan yang kayak belok gitulah pokoknya untuk si navbar ini, jadi lebih besar-besar gitu. Di sini kalau kita ingat pakainya 500, backgroundnya kita pakai blue gray 100, right? Di sini as active, di sini kita ubah ke as inactive, lalu kita tambahin satu lagi, ini inactive, ini kita ubah ke active, as active. Oke, kita balik lagi ke home. Sorry, kita bisa tambahin lewat ini sih. Tapi kok jadinya ngacak gitu kan. Oke, sekarang kita urus yang ini dulu nih. Kita ubah ke fill, kita geser ke bawah biar dia lebih rapi. Nah, ini kan dia butuh gap ya sebenarnya ya. Ini kita bisa naruh di sini harusnya. Tapi dia jadi ngacak gini, jadi males. Ini 16. Nah, di sini kita ubah ini ya feed content, udah ya. Tapi ini kemakan sedikit karena dia tuh ada yang namanya fixed conditions. Di sini ke as free buys, ini lebih kecil. Oke, udah 16 ya. Ini kayaknya kurang, ke 64 coba. $80 kegedean anjir. 72 di 72. Oke, ini agak menggendut sepertinya Bung. Kita ubah ke 4 aja. Ini juga ke 4. Ini kalau kita perhatiin di sini tuh topnya gede banget. Ke 8 aja. Ini 12.
si right sama left ya. Oke, sekarang dia udah mulai menyesuaikan. Nah, ini udah better sih sebenarnya. Ya, udah better lah ya. 12. Oke. Sekarang kita klik yang di sini. Ini kita buat untuk apa namanya? Si state dari mobile. Jadi kita buka dulu ke home. Coba kita sesuaikan, kita ke fill. Terus kita balik lagi ke height. Di sini ukurannya 358. Nah, 358 berarti kita langsung aja set 358. Karena ini kan satu kolom, jadi kesannya lebih besar daripada untuk si XL. Karena si XL atau si desktop state itu kan dia pakai 2 kolom. Ini ada space ya, kalau diperhatiin. Ini sebenarnya tinggal setting aja ke space between agar dia rata kiri sama rata kanan gitulah pokoknya. Kita ubah dulu ke S default. Kita tambahin si, nah kalau di state mobile sebenarnya hover tuh nggak begitu berguna karena kan dia langsung ngejam gitu, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi kita setnya ke preset atau ketika ditekan, iya kan? Nah, kita kecilin dulu si font size-nya. Di sini kita pakai 16. Di sini juga kita, bentar deh, kita coba belajar nambahin textile ya. Semoga berhasil. Jadi kalau kita perhatiin di sini size-nya dia pakai 16, di sini tuh 14. 16 14 itu maksudnya H4 16 14. Sorry, 18 H3 berarti kita di sini tambahin stylenya H3. Kita coba ubah edit. Sini instrument sans, warnanya ini pakai blue gray 900. Ya kan? Terus add breakpoint. L ini ukuran desktop, S ini untuk mobile. Ininya skip aja. Kita tambahin dulu ke 14. Berarti ke 16. 24. 26. Oke. Berarti kalau di sini dia pakai H3, di sini juga dia otomatis H3. Ya kan? Nah, sekarang kita coba balik lagi ke sini. Kita tambahin S default. S default. Nah, kalau kita duplikat dulu, kita hapus sisanya. Di sini kan terkesan sama nih ukuran fontnya, tapi ketika udah di kanvas ini itu tuh kelihatan beda. Ini 18, ini 16. Kenapa? Karena dia akan ngebaca minimum width-nya berapa. Kalau dia di 390 maka ukurannya bakal mengecil. Sama kayak tadi kalau kita lihat di sini. Nah, kalau minimum width-nya ketemu di 1200, maka dia ukurannya bakal 18. Kalau di Lava 30 dia bakal 14. Kalau di S dia di 16 size-nya. Oke? Jadi bisa kita sesuaikan sesuai ukuran dari si breakpoint. Sekarang coba kita buktikan. Kita publish dulu. Kita buka di tampilan browser. Kita udah masuk ke browser. Right? Kalau kita pakai Watt font, dia tuh di 18, ya kan? Sekarang kita ubah, kita inspect dia ke ukuran yang lebih kecil. Ini ukuran yang lebih kecil, iPhone XR. Kita nyalain Watt font, maka dia ke 16, ya kan? Udah kebaca kan? Karena dia bakal baca minimum width-nya.